Halo guys, Nelson di sini dan kali ini aku akan berbicara tentang Xiaomi yang telah melakukan event Selasa tanggal 11 kemarin. Tak terasa, untuk Xiaomi ini sudah berumur 10 tahun ya. Jadi sebelumnya mereka mengincar untuk masalah pasaran yang bawah dengan harga yang murah, tapi mereka memberikan fitur-fitur menarik untuk melawan HP flagship yang ada. Sudah tidak ada yang tidak tahu bahwa Xiaomi ini memberikan HP yang menarik dengan harga yang murah. Tapi kurang lebih sekitar 3 tahun kemarin, mereka sudah mengeluarkan HP-HP flagship dengan harga yang bisa dibilang lebih murah daripada HP flagship merek lainnya, tapi sudah tidak murah dalam harga yang tinggi. Tahun lalu kita melihat dengan adanya Xiaomi Mi Mix Alpha yang telah mereka bikin untuk menunjukkan bahwa Xiaomi ini tidak mati. Berarti Xiaomi ini masih kuat, dia bisa membuat handphone yang menarik. Karena kita lihat dari brand Cina seperti Huawei yang telah mengeluarkan Huawei Mate X yang sangat menarik di tahun lalu bersama dengan Samsung yang mengeluarkan Galaxy Fold. Jadi untuk hari Selasa kemarin pada tanggal 11 Agustus mereka mengeluarkan handphone menarik untuk melakukan selebrasi 10 tahun mereka. Yang pertama adalah adanya Xiaomi Mi 10 Ultra, lalu yang kedua adanya K30 Ultra, lalu dia mengeluarkan dua barang menarik yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, aku akan membahas tentang Xiaomi Mi 10 Ultra yang telah diperkenalkan pada Selasa kemarin. Kita sudah tahu, untuk Xiaomi Mi 10 sudah sangat menarik ya, dengan fitur-fitur yang diberikan flagship, walaupun tidak terlalu murah, tapi bisa dibilang lebih murah daripada brand-brand lain dengan HP flagship yang sama. Dan tak disangka juga, kamera mereka ini masuk dalam 5 besar DxOMark untuk Xiaomi Mi 10 mereka. Tapi kali ini mereka tidak tinggal diam. Kali ini mereka mengincar nomor 1 di DxOMark dengan Xiaomi Mi 10 Ultra. Xiaomi Mi 10 Ultra ini dengan layar 6,67 inch AMOLED display dengan 120 Hz screen rate. Dan untuk warna ada black, silver, dan juga transparan. Yang menarik menurutku adalah transparan, karena belum pernah kita lihat ada HP dengan casingnya yang transparan. Sekarang mari kita bahas tentang kamera. Untuk tahun ini, Xiaomi Mi 10 Ultra ini mereka juga fokus dalam kamera. Ada 4 kamera. Yang pertama adanya 120 kali super zoom. Kita sudah lihat ya, yang sebelumnya itu dari Galaxy S20 Ultra yang memberikan 100 kali zoom. Dan juga akhirnya mereka turun ke 50 kali zoom di Galaxy Note 20 Ultra. Mungkin menurut Samsung 100 kali zoom mereka masih belum sebaik yang mereka inginkan. Jadi mereka turunkan itu dan menjadi hanya 50 kali zoom di Galaxy Note 20 Ultra. Lalu yang kedua adanya 12 megapiksel portrait kamera dengan 2 kali optical zoom. Lalu yang ketiga adanya 20 megapiksel ultra wide kamera dengan degree-nya sampai 128 degree. Dan yang terakhir adalah adanya 48 megapiksel. Ini mereka bandingkan dengan iPhone 11 Pro Max. Dan ini sangat menarik karena untuk sensornya menjadi lebih besar. Dan juga ada algoritma yang bisa mendapatkan foto sama dengan 100 megapiksel. Tak lupa juga untuk video. Video di Mi 10 Ultra ini sudah bisa 8K ya. Jadi mereka sudah bisa 8K untuk merekam video. Dan mereka mengklaim bahwa ini adalah salah satu handphone dengan nomor 1 di DxOMark. Kita bisa klaim bahwa untuk DxOMark tidak semuanya berarti nomor 1 itu paling bagus, karena ada referensi masing-masing dan juga beberapa suka dengan iPhone, beberapa suka dengan Galaxy Note, dengan hasil foto mereka karena algoritma warna dan juga dengan kualitas yang berbeda-beda. Tapi memang kita sudah tahu memang tidak ada HP sekarang dengan kamera yang sangat jelek ya, semuanya sudah oke dan bagus. Untuk baterai di Mi 10 Ultra ini sampai 4500 mAh. Ya sudah banyak lah ya, kita lihat dengan 4500 mAh. Dan juga untuk charger mereka membelikan 120 watt charger. Dan mereka klaim dari 0 sampai 100% hanya dalam 23 menit. Ini salah satu yang sangat cepat juga yang ada di handphone flagship saat ini. Yang menurutku menarik kali ini adalah mereka mengeluarkan dua burst charging merek Xiaomi sendiri. Yang pertama 55 watt stand. Ya ini normal lah ya, sama dengan Google juga mengeluarkan burst charging mereka sendiri. Lalu yang kedua ini adalah 20 watt Smart Tracking Charging Pad. Ini menarik, kenapa? Karena menurutku ini mereka menyerang air power yang seharusnya dikeluarkan oleh Apple. Kalau kalian ingat, dulu ini Apple membuat air power ya, mengklaim dia bisa ada pad yang bisa mengecas sekaligus iPhone, AirPods kalian, dan juga dengan Apple Watch. Tapi karena adanya masalah dan juga
beberapa diundur, akhirnya mereka meng-cancel AirPower tersebut. Kali ini Xiaomi bisa, tapi hanya 2. Jadi kalian meletakkan handphone kalian di mana saja itu akan mengecas wireless charging. Menurutku yang sedikit disayangkan adalah untuk chipsetnya mereka hanya menggunakan Snapdragon dari Qualcomm yaitu 865, tidak 865 Plus ya. Memang kita tahu tidak sebesar itulah perbedaannya, tapi kalau misalnya dengan 865 Plus kan pasti jauhnya lebih bagus ya. Tapi memang kita tidak usah mengeluh karena juga 865 itu juga salah satu chipset dari Qualcomm yang sangat bagus di tahun ini. Untuk masalah harga, aku mendapatkan info yang terakhir, tapi ini harga di Cina ya. Jadi untuk 8GB RAM dengan 128 storage itu sekitar 11,4 jutaan. Lalu 8 RAM dengan 256 seharga 12 jutaan. Untuk 12GB RAM dengan 256 storage 13 jutaan. Dan yang terakhir mereka membelikan 16GB RAM dengan 512GB storage seharga 15 jutaan. Menurutku ini menarik karena harga yang walaupun ini di Cina ya dibandingkan dengan Samsung Galaxy Note 20 dan Note 20 Ultra itu sudah tidak murah ya, harganya sangat mahal. Apalagi banyak juga yang mengeluh di Twitter, di internasional orang-orang mengatakan dengan harga sekitar 15 jutaan ya untuk Galaxy Note 20 itu, tapi belakangnya plastik, jadi terasa murah. Karena untuk sekarang kan HP-HP flagship kaca ya, terlihat elegan. Karena plastik kan terlihat agak murah. Walaupun ya itu seharusnya tidak masalah. Tapi dengan Xiaomi ini, dengan harga yang ada, ini sangat menarik karena dengan fitur-fitur yang diberikan sangat tinggi juga. Dan tidak kalah dengan HP-HP flagship yang lain. Dan untuk launchingnya sendiri, untuk barangnya akan keluar di China 16 Agustus. Kita mungkin akan lihat juga di Indonesia, tapi kita masih belum tahu kira-kira kapan akan masuk di Indonesia. Tapi biasanya Xiaomi juga tidak telat untuk masuk di Indonesia dan termasuk cepatlah handphone Xiaomi masuk di Indonesia. Oke, sekarang sedikit beralih dengan produk menarik yang mereka keluarkan pada event kemarin. Yang pertama adalah mereka mengeluarkan TV transparan. Mungkin ini sedikit mengguncang dunia ya. Kenapa? Karena kita masih belum lihat TV dengan transparan. Dan untuk Xiaomi loh, ini merek Xiaomi. Biasanya kita selalu lihat yang bagus-bagus untuk televisi kan selalu Samsung ataupun LG dari brand Korea. Tapi kali ini Xiaomi bisa mengeluarkan TV juga dengan layar yang transparan, sangat menarik. Dan namanya adalah Mi TV Lux Transparent Edition. Untuk besar dari TV ini adalah 55 inch transparent OLED dengan tebal 5,7 mm dengan 120 Hz refresh rate. Tapi ini masih belum tahu kapan akan keluar. Tapi mereka sudah mengeluarkan ini dan menunjukkan ke kita lah setidaknya mereka bisa dan membuat ini menjadi salah satu TV yang mungkin kedepannya akan merubah seluruh televisi di dunia. Dan yang terakhir adalah Ninebot Go-Kart Lamborghini Edition. Ini menurutku ada-ada aja lah. Mereka bikin mobil go-kart tapi dengan Lamborghini Edition, dan menurutku ini salah satu hal menarik yang mereka keluarkan selain dari TV tersebut. Jadi yang pertama kemarin sudah dari Samsung dengan Galaxy Note mereka, dan Xiaomi sekarang sudah dengan Xiaomi Mi 10 Ultra. Nanti kita akan lihat juga dari Apple, lalu dari OnePlus, dan juga Google yang menjadi brand-brand menarik di akhir tahun 2020 yang akan mengeluarkan flagship handphone mereka. Oke, aku harap kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.